Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Jerek. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. "Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Pada suatu hari, seorang pria bermimpi dan bertemu dengan Tuhan. Dalam mimpinya itu, dia diajak oleh Tuhan untuk berjalan-jalan di pantai yang penuh dengan pasir. Ketika dia berjalan di pantai yang penuh dengan pasir, dia melihat ke belakang. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat dua pasang jejak kaki. Kemudian dalam hatinya dia berkata, "Ternyata Tuhan masih menyertai aku sampai saat ini." Kemudian dia sampai di pantai yang penuh dengan kerikil
dan batu-batu kecil yang tajam. Lalu kembali dia melihat ke belakang. Tetapi ketika melihat ke belakang, dia sangat terkejut sebab jejak kaki itu hanya tinggal satu pasang. Lalu dia kemudian marah dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa ketika aku berjalan di pantai yang penuh dengan pasir, Engkau membiarkan aku berjalan dan Engkau menyertai aku di sana? Terbukti saya melihat 2 pasang jejak kaki masih ada di sana. Tapi kenapa ketika aku berjalan di batu-batu, di kerikil yang tajam, Engkau tidak menyertai aku? Terbukti aku melihat di sana hanya ada 1 pasang jejak kaki. Engkau sungguh tidak adil. Ketika hidupku mudah, Engkau ada di sisiku. Tapi ketika aku mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit dalam hidup ini, Engkau membiarkan aku berjalan sendirian. Engkau tidak adil bagiku, Tuhan." Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Anakku, ketahuilah, ketika engkau berjalan di pasir, aku membiarkan engkau berjalan, sebab itu adalah jalan yang mudah. Maka engkau melihat ada 2 pasang kaki di sana. Tapi ketahuilah, ketika engkau berjalan di pantai yang penuh dengan batu dan kerikil-kerikil tajam, sesungguhnya 1 pasang kaki itu bukanlah jejakmu, tapi akulah yang menggendongmu, dan itu adalah jejak kakiku. Bukan kamu yang berjalan, tapi akulah yang berjalan dan menggendongmu, sehingga kakimu tidak terluka di batu-batu yang tajam ini. Yakini dan ketahuilah bahwa pada masa-masa muda hidupmu aku membiarkan engkau berjalan. Tetapi ketika engkau mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal sukar dalam hidupmu, akulah yang menggendongmu, akulah yang berjalan untukmu. Sebab aku selalu menyertaimu. Pada masa sulit, pada masa senang hidupmu, aku selalu besertamu." Mendengar perkataan itu, si pria ini menangis dan terharu. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang penyertaan Tuhan kepada umatnya, bangsa Israel. Walaupun saat itu mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Tuhan itu selalu setia, menyertai dan memberkati mereka. Mereka saat itu menghadapi berbagai krisis, kehausan, kelelahan, ketakutan karena musuh-musuh yang ada di sekeliling mereka. Tetapi Tuhan tetap menyertai mereka, memberkati mereka, menuntun mereka. Dan kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu juga berlangsung hari ini dan saat ini. Walaupun mungkin Anda dan kita semua sedang menghadapi persoalan dan masalah yang berat hari ini,
percayalah, penyertaan Tuhan itu tetap ada bagi kita. Mungkin hari ini ada sesuatu yang berat di dalam pikiran kita. Ada sesuatu luka yang berat dalam hati kita. Ketika ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita di luar kemampuan dan pikiran kita. Kita kadang-kadang tidak mampu menghadapinya karena begitu beratnya persoalan hidup. Tapi ingatlah, Tuhan itu selalu menyertai dan memberkati kita. Mungkin saat kita menderita, kita berpikir Allah itu begitu jauh dan Allah itu meninggalkan kita. Tapi sejujurnya Allah itu selalu menyertai kita. Sama seperti ilustrasi tadi, di mana pada masa-masa sulit hidupnya sang pria ini, ternyata Allah tetap menyertai dan memberkati dia. Mungkin dia merasa ketika dia berjalan di kerikil-kerikil tajam, Tuhan tidak ada di sana. Tapi Tuhan membuktikan bahwa dia ada dan menyertai dia. Dalam teks hari ini kita melihat bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel sampai mereka menemukan sumur di Beer. Tuhan tidak membiarkan mereka kelelahan, kehausan dalam perjalanan mereka. Tuhan sediakan sumur bagi mereka. Walaupun tempat itu gersang dan kering, tapi Allah bisa mendatangkan sumur bagi mereka sehingga terpeliharalah kehidupan mereka. Air yang Allah sediakan saat itu merupakan sebuah simbol kepada umat Allah bahwa sumber kehidupan bagi mereka adalah Allah. Dan teks ini sekaligus mengajarkan kita hari ini agar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun di sekelilingmu gersang dan kering dan seolah-olah tidak ada kehidupan di sana, percayalah, Allah menjamin hidupmu. Karena Allah itulah sumber kehidupan satu-satunya. Selama Allah menyertai kita, seberat dan sesusah apapun pergumulan kita, kita akan mampu kuat berdiri tegak di hadapan Tuhan. Sebab Dialah sumber kehidupan kita. Maka hari ini, saudara-saudara jemaat dikasihi Tuhan, beria-rialah, bersukacitalah pada hidupmu saat ini. Bukan pada apa yang kamu alami, tetapi mengingat janji dan penyertaan Tuhan itu. Itulah yang menjamin kita bisa bersukacita, bersukaria dalam hidup kita. Karena penyertaan Tuhan berlangsung hingga hari ini. Percayalah pada Tuhan. Percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Walaupun musim-musim hidup berganti, walaupun suka duka berganti, Tuhan itu tetap memelihara hidup kita. Sama seperti bangsa Israel, pemimpinnya berganti-ganti. Musa, Joshua, para hakim, para nabi, para raja. Kita lihat penyertaan Tuhan itu nyata bagi mereka. Dari orang-orang yang berada di perbudakan Mesir sampai ke tanah perjanjian. Semua itu bukan karena kuat dan hebat bangsa Israel, tapi karena Allah yang selalu menyertai mereka. Sama seperti kita hari ini yang masih bisa bernapas dan hidup hari ini.
Itu bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena Tuhan selalu setia menyertai kita. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Tuhan, jangan takut. Jangan khawatir di dalam hidup ini. Ada slogan dari klub Liverpool mengatakan, "You will never walk alone." Kamu tidak akan pernah berjalan sendirian, sebab Tuhan Allah menyertaimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.